Bapa dalam surga, kami datang kepadamu Tuhan. Kami percaya bahwa bersama Engkau kami akan kuat menghadapi hari-hari ke depan. Bersama Engkau ya Yesus, kami percaya bahwa perlindungan tiang awan, tiang api ada di atas setiap umat-Mu. Karena tidak ada perlindungan di bawah kolong langit ini Tuhan, selain di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di mana Engkau hari ini masih kumpulkan kami. Dan kami mau Tuhan, hari lebih hari kami melekat kepada Engkau, meninggalkan segala apapun yang tidak Engkau kehendaki. Tetapi biarlah kami mulai Tuhan, untuk mengutamakan Engkau lebih di atas segala-galanya. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami mau kembali belajar akan firman Tuhan. Kami mau lebih mengerti Bapa. Karena urapan Roh Kudus biarlah menjamah setiap kami, membukakan hati dan kepikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Haleluya. Amin. Shalom yang terkasih, pendengar yang setia dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita berada kembali pada siang hari ini dengan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Amin. Ada kesegaran, ada kekuatan. Sekalipun hari demi hari kita menghadapi tantangan hidup, tetapi kami tetap boleh berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Tidak pernah umatnya ditinggalkan. Ada amin yang terkasih? Ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama, yaitu tema daripada khotbah ini adalah mampukah kita melakukan kehendak Tuhan? Nah, ini sebuah pertanyaan ya. Ya. Jadi apakah kita mampu? Tetapi sebelum kita akan belajar membahas dan belajar untuk lebih mengenal mampu untuk kita melakukan kehendak Tuhan, mari kita menyelidiki hati kita semuanya. Baik pendengar maupun jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya. Dan sebagai anak Tuhan, ada dua macam yang terkasih pengikut Kristus itu. Yang pertama adalah pengikut Kristus yang lebih dikuasai oleh roh keduniawian. Dan mereka yang dikuasai, yang mengaku sebagai anak Tuhan. Tetapi kita akan melihat dengan jelas ya keberadaan daripada, karena hanya orang lain yang mampu melihat saudara dan saya. Ya, mereka yang lebih diikat oleh keduniawian, hidupnya ya sedemikian rupa. Roh-roh dunia begitu mencekam, roh dunia begitu mempengaruhi hidupnya. Ya, nah nanti kita akan membahas itu lebih dalam lagi. Ya, memikat akan glamurnya, memikat akan sukacita yang palsu daripada dunia yang demikian saat ini ditawarkan di mana-mana. Dan yang kedua adalah anak Tuhan sebagai pengikut Kristus yang dia itu melakukan akan kehendak Tuhan. Melakukan sekalipun masih jatuh bangun, tetapi mereka tetap mau. Ada doa, ada pujian, ada penyembahan sedemikian rupa. Dan kehidupannya berusaha untuk tidak jatuh dalam dosa. Tidak mau lagi kompromi dengan dunia. Ya, itu adalah tipe anak Tuhan yang kedua. Sedemikian rupa. Ya, karena ya kalau kita boleh melihat manusia jasmani itu sering kali terpikat oleh segala sesuatu daya pikat dunia. Ya, dan jarang sekali kecuali anak-anak Tuhan itu hidupnya benar-benar dengan takut akan Tuhan. Dia pasti tidak akan kompromi dengan ajakan dunia. Tidak akan kompromi dengan gemerlapnya dunia sedemikian rupa. Ya, karena anak Tuhan ya yang kita akan lihat, mereka yang lebih dipengaruhi oleh glamurnya dunia, yang ada di dalam dirinya itu adalah me, I, mine, or myself.
Ya, lebih condong kepada keakuannya. Ya, keakuannya yang harus dituruti, kemauannya yang harus dilakukan dan sebagaimana adanya. Ya, tetapi kalau manusia rohaninya sebagai anak Tuhan yang mereka tahu orangnya selalu akan mencari apa ya yang kehendak Tuhan itu. Gimana ya caranya aku mau menyenangkan Tuhan terus. Nah, ya itu yang dimaui bagi mereka yang memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, ya. Sedemikian rupa. Ada doa, ada pujian, ada waktu di mana mereka memiliki saat teduh untuk membaca Alkitab dan lain sebagainya. Ya, oleh karena itu mari yang terkasih, kita belajar untuk mengoreksi diri kita masing-masing. Belum sempurna memang, belum sempurna, tetapi kita mau belajar hari demi hari kita disempurnakan. Kalau Anda rajin membaca firman Tuhan, maka firman Tuhan itu yang akan mengarahkan hidup Anda dan saya. Firman Tuhan itu yang akan menegur, yang akan menempelak kita. Apakah hidupku ini sudah melakukan akan kehendak Tuhan. Ya, sedemikian. Mari kita baca terlebih dahulu yang terkasih. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Haleluya ya, yang terkasih. Jelas-jelas ini yang Tuhan mau. Ya, yang Tuhan kehendaki seperti ini. Apakah saudara dan saya mampu melakukan 3 perintah ini yang daripada Tuhan? Ya, ini ada 3 perintah ini diberikan oleh Rasul Paulus ya yang terkasih. Yaitu yang pertama, bersukacitalah senantiasa. Ya, itu yang Tuhan kehendaki. Ya, berdoa tanpa henti. Ya, jadi tetaplah berdoa di dalam segala keadaan. Yang ketiga, mengucap syukurlah dalam segala keadaan. Nah, ini sering kali yang terkasih kita gagal melakukannya. Ya, karena pada waktu persoalan datang, pada waktu badai masalah terjadi, kita akhirnya hanyut di dalam masalah sehingga tidak mampu lagi untuk berdoa, tidak mampu lagi untuk kita itu bersukacita. Dan mungkin ada yang membantah mengatakan, Bu Pendeta gimana saya menghadapi tantangan begitu berat, gimana saya harus bisa bersukacita? Memang yang terkasih. Tetapi kalau kita mau menyadari bahwa Tuhan Yesus itu lebih besar dari persoalan pikulan hidup Anda dan saya. Amin. Kalau Anda sebagai pengikut Kristus yang benar, Anda akan mampu memberikan beban hidupmu kepada Tuhan, menyerahkannya kepada Tuhan masalahmu, dan sehingga kita mampu dapat berdoa. Dan di dalam kita mampu dapat berdoa, maka itu akan mendatangkan juga kedamaian, mendatangkan sukacita. Ya, karena kita nggak mampu yang terkasih. Mengangkat beban pikulan kita sendiri kita tidak akan mampu. Ya, oleh karena itu itulah kehendak Allah yang terkasih. Itulah perintah yang Yesus mau ajarkan kepada saudara dan saya. Yaitu nomor 1 sekali lagi saya ulangi. Bersukacitalah senantiasa. Maybe buat pendengar yang setia atau jemaat mengatakan gak mudah untuk kita mampu bersukacita di dalam segala perkara. Ya, jadi ketika tantangan terjadi di dalam hidup Anda dan saya, janganlah mengeluh. Mudah ngomong, saya sebagai pendeta, iya Bu Pendeta enak kalau ngomong jangan mengeluh. No. Yang terkasih, sebagai seorang pendeta pun saya belum sempurna. Kadang-kadang saya juga mengeluh. Ya, tetapi kita mau bawa keluhan kita itu kepada Tuhan. Kita mau berseru kepada Tuhan. Dengan kita duduk di bawah kaki Tuhan berdoa, Tuhan kau tahu aku tidak mampu lagi. Serahkanlah beban-beban itu kepada Tuhan. Dan kita mau mengganti keluhan kita tersebut ya yang terkasih. Ya, itu yang Tuhan kehendaki. Jadi jangan kita turuti emosi kita. Untuk kita menjadi mengeluh, emosi. Dan akhirnya sikap yang negatif itu keluar di dalam diri kita. Ya, dan dikatakan lagi mengucap syukurlah dalam segala hal. Nah, ini tantangan lagi. Tidak mudah kita untuk dapat mengucap syukur kalau Anda dan saya di dalam persoalan yang begitu berat. Ya, seperti rasanya itu lemon yang diperes sedemikian rupa. Gimana kita mampu? Tapi Tuhan sudah memberikan kuncinya. Kuncinya di mana yang terkasih? Kalau engkau rajin membaca firman Tuhan,
Ada tertulis di dalam Alkitab. Datanglah kepadaku, hai engkau yang letih lesu dan yang berbeban berat. Aku akan memberi sentosa kepadamu. Belum tentu bos kita menawarkan itu kepada kita. Amin. Belum tentu. Tetapi Tuhan Yesus, tangan yang berlubang paku itu sendiri, dia ngomong, ayo nak, datanglah kepadaku. Serahkanlah beban hidupmu kepadaku. Aku tidak pernah terlelap, aku tidak pernah tertidur. Aku selalu mendengar doa-doamu. Yang terkasih, Anda pilih yang mana? Tidak ada pembuat mujizat di bawah kolong langit ini kecuali Tuhan Yesus. Dia ahlinya mengubahkan situasi. Dia, Yesus Tuhan kita, ahlinya mengubah air mata menjadi mata air. Mazmur 126. Yesuslah ahlinya membuka kain kabung kita menjadi sorak-sorai kemenangan. Dan itu adalah satu perintah yang terkasih. Tapi seringkali kita abaikan, kita lupakan. Kita lebih senang membaca daripada berita-berita, ya, yang ada di YouTube, yang ada di Facebook, yang ada di mana media yang begitu, cerita-cerita yang menjebak, yang mengatraksi kita. Berita sekarang kita nggak tahu berita itu benar nggak benar, kita nggak ada yang tahu. Berita hoax kita juga nggak ada tahu, ya. Dan itu yang membuat umat Tuhan itu juga merasakan kebingungan. Mari yang terkasih, saya menghimbau, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Sampai dikatakan di situ, kenapa? Karena jebakan itu begitu menggiurkan. Jebakan yang di luar daripada lingkungan kehidupan anak Tuhan. Begitu mengatraksi. Ya, ayo yang terkasih. Jadi, milikilah sikap hati yang benar. Ya, seperti tadi dikatakan, mengucap syukur. Bisa enggak ya mengucap syukur di dalam badai topan hidup pergumulan? Bisa. Kalau engkau kembali kepada sumber damai hidupmu. Siapakah sumber damai hidupmu? Hanya Tuhan Yesus. Ada amin yang terkasih? Sedemikian. Ya, contohnya saya mau katakan, setiap hari kaum ibu atau juga bapak-bapak ada yang jago masak. Saya mau tanya kepada kalian. Engkau setiap hari menghadapi untuk memasak makanan bagi keluargamu. Makan pagi, makan siang, makan malam kan? 3 kali. Nah, Anda dan saya tinggal di mana? Kita tinggal di Amerika. Ya, kita tinggal di Amerika. Apa yang ditawarkan oleh semua restoran, oleh semua grocery, oleh semua makanan-makanan yang dijual. Ada makanan Asia, Chinese food, India, apa saja semuanya. Makanan Western food, semuanya ada. Nah, sekarang pilihan Anda mana? Hari ini aku mau kasih makan anakku apa ya? Terutama anaknya yang sudah lahir di Amerika. Mereka jarang mau makan makanan Asia. Sekalipun kita orang Asia. Mereka lebih suka condong kepada makanan bule, ya, atau Western food. Sedemikian rupa. Jadi kita itu membuat pilihan itu bermacam-macam. Dan itu membawa Anda memiliki satu keputusan. Aku memutuskan untuk milih makanan ini pada pagi. Siang hari aku memilih ini, malam hari aku memilih ini. Atau makanan dimasak untuk beberapa hari. Nah, sedemikian rupa yang terkasih. Mengapa saya memberikan contoh seperti ini? Jadi, untuk Anda dan saya mengambil sebuah keputusan, demikian juga kita untuk mengikuti kehendak Allah. Untuk saudara dan saya mampu mengikuti akan kehendak Allah adalah sebuah keputusan. Sebuah pilihan. Anda mau mengikuti kehendak Allah atau tidak, itu terserah daripada kita. Ya. Contoh seperti di dalam 1 Petrus 2 ayat 15 itu dikatakan, ya. Inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan-kepicikan orang yang bodoh. Dengan kita justru berbuat baik.
Tapi berapa banyak kalau kita anak-anak Tuhan, kalau kita udah disakiti, aduh sakit rasanya. Maybe kita pendam, tapi kita menyimpan sakit hati. Atau kalau dia ada di lain waktu, kita akan balas orang itu juga untuk menyakiti dia. Ya, tapi firman Tuhan sudah mengatakan yang terkasih, dengan berbuat baik yang terkasih, engkau akan membungkam ya kepicikan-kepicikan orang-orang yang bodoh. Jadi artinya apa? Jangan diikuti. Let's go. Orang-orang yang mau menyakiti kita, orang-orang yang mau merendahkan kita, orang-orang yang mengejek kita, let's go. Nanti kita akan pelajari yang terkasih di sini. Ya. Jadi, cara yang terbaik untuk kita bisa mengerti, melakukan kehendak Tuhan, yaitu jadilah taat. Mentaati akan kehendaknya. Ya. Ketika kita mampu mengubah keluhan itu menjadi ucapan syukur, kita memberi ruang kepada Tuhan untuk bekerja lebih dalam lagi dalam hidup kita. Ya, sekali lagi tadi udah dikatakan toh, bagaimana kita bisa mengucap syukur kalau kita sekali diundel-undel oleh masalah yang bertubi-tubi. Gimana caranya? Tapi apapun, memang dengan tanda petik, penyerahan total tidak mudah. Surrender tidak mudah. Tadi pagi dalam perjalanan saya sharing juga. Ya, ada kata-kata yang bagus untuk menyadarkan saya, yaitu untuk melepaskan. Untuk melepaskan beban kita, untuk melepaskan untuk daripada orang-orang yang kita pikiri, melepaskan di dalam tangan Tuhan. Ya, kadang-kadang memang yang terkasih. Ya, beban yang begitu menghimpit itu membuat kita itu terjebak di dalam tekanan. Gimana ya Tuhan, aduh kasihan, gimana ya Tuhan, aduh ini belum selesai, itu belum selesai. Tapi mari kita mau melepaskan semua seperti apa yang sharing tadi pagi untuk di tangan Tuhan. Ada amin yang terkasih? Ya, jadi jangan biarkan masalah terjadi itu mengalihkan pikiran kita daripada Tuhan. Masalah boleh datang bertubi-tubi, tapi kalau kita tahu bahwa di dalam diri kita ada bait Allah. Roh Tuhan yang ada di dalam dirimu dan diriku lebih besar daripada roh dunia. Ya, sekali lagi saya katakan, surrender tidak mudah. Penyerahan diri tidak mudah, tapi harus kita lawan. Melawannya gimana, Bu Pendeta? Yes, dengan berjalannya waktu kita mau memuji, menyembah Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Raja Daud gimana? Dia seorang pemuji penyembah. Saya mau ulangi lagi. Kalau Anda pada pagi hari bangun sudah bad mood. Ada atau banyak. Begitu bangun pagi hari sudah rasanya beban berat banget. Ya, segeralah memuji Tuhan. Segeralah berdoa. Tuhan, aku serahkan seluruh beban hidupku pada hari ini dalam tangan-Mu. Engkau ambil alih ya Tuhan. Kan ada lagunya ya. Pertolongannya begitu ajaib. Pertolongan Tuhan itu begitu ajaib. Kalau engkau sudah tahu bagaimana engkau menolong dirimu sendiri, kamu tidak butuh Tuhan. Kita nggak butuh Tuhan. Oleh karena itu yang terkasih, pendengar yang setia dan jemaat, akuilah bahwa kita butuh Tuhan. Di luar Tuhan kita tidak mampu berbuat apa-apa. Amin yang terkasih. Ya, jadi kembangkanlah kebiasaan untuk kita mengucap syukur. Beban masih ada, tetapi kita ganti dengan pengucapan syukur. Itu membawa kuasa. Sekalipun sakit kita belum sembuh, kita bisa mengatakan, terima kasih Tuhan. Darah Yesus sudah menyembuhkan aku. Terus kita katakan sedemikian rupa. Di dalam masalah keuangan, di dalam masalah pekerjaan, Tuhan kau tahu tantangan hidupku di dalam pekerjaan begitu sulit. Tetapi terima kasih engkau campur tangan, engkau membela di dalam kehidupanku. Pekerjaanku akan dapat diselesaikan dengan baik. Nah, yang belum memiliki pekerjaan juga ganti dengan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan kalau saat ini engkau belum izinkan aku bekerja. Belum izinkan karena terjadi bermacam-macam. Ya, ada liburan yang begitu panjang saat ini. Ya, bagi mereka yang mengalami, ya, katakan terima kasih Tuhan aku dikasih libur panjang seperti ini. Pasti ada rancangan-Mu yang indah.
Ya, kalau burung-burung di udara Tuhan pelihara, demikian juga hidup Anda dan saya. Dan pasti akan datang. Tuhan akan membuat indah pada waktunya. Lah kalau firman Tuhan aja nggak pernah dibaca, Alkitab tidak pernah dipegang, bagaimana saudara akan tahu akan kuasa daripada Tuhan Yesus itu mampu menolong hidupmu dan hidupku? Ya, kalau Anda mengaku sebagai anak Tuhan dan Anda sudah dibaptis, Anda berani menyatakan dirimu sedemikian rupa, Anda tidak melakukan akan semua firman-firman yang diberikan. Rugi. Sama aja Anda berjalan itu tapi kosong. Kosong, yang ada apa di dalam dirinya? Glamurnya dunia ini loh. Ini glamurnya dunia dari ujung rambut sampai telapak kaki. Tapi untuk firman Tuhan gak tahu. Jadi pada waktu badai persoalan hidup yang ada, kebingungan, tabrak kiri, tabrak kanan. Kalau waktunya butuh. Kalau sudah masalahnya kembali tenang, forget it. Makanya itu kita akan melihat jelas siapa anak Tuhan yang benar-benar di dalam Tuhan, atau anak Tuhan yang sekedar mengaku anak Tuhan tetapi kosong. Dari sikap hidupnya, dari perlakuannya, dari perkataannya kita akan tahu. Amin yang terkasih. Mari ya kita akan lanjut. Bagaimana kita akan mampu melakukan untuk kehendak Tuhan. Ayo. Ya. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Kenapa yang terkasih? Kenapa kok kita ini harus menjaga hati? Ya, karena dari hati kita ini akan terpancar semua perkataan-perkataan kita. Baik yang positif maupun yang negatif, itu semua sumbernya dari hati. Kalau hatimu nggak benar, hatimu nggak beres, maka keluarlah perkataan yang negatif atau menyakitkan. Kalau hati kita itu benar, maka yang keluar itu adalah perkataan damai sejahtera. Dan orang lain juga yang mendengarnya itu juga merasakan damai. Ya, yang terkasih, sedemikian rupa. Ayo kita, tadi pagi saya baru mendapatkan dari ayat seperti diingatkan. Nehemia 4 ayat 3. Ya, sorry ini baru saya dapatkan. Tadi Nehemia 4 ayat yang ketiga. Lalu berdoalah Tobia, orang Amon itu yang ada di dekatnya. Sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Yang terkasih, ya di sini dikatakan Tobia pada ayat 3 tadi. Tobia ini adalah musuhnya Nehemia. Nehemia itu adalah seorang nabi yang dia lagi membangun tembok. Ya, tembok Yeriko itu. Tetapi ini, si Tobia ini selalu menyakiti, selalu merendahkan, selalu mengejek, selalu mengintimidasi. Makanya diejeklah itu. Lalu bangun-bangun kayak gitu, nanti kalau ada anjing yang lewat aja roboh itu semua tembok. Nah, mungkin ada anak-anak Tuhan yang benar-benar sebagai pelaku firman, hidupnya diintimidasi, hidupnya diejek, hidupnya direndahkan, hidupnya dihina sedemikian rupa. Tapi janganlah kita larut di dalam ejekan daripada orang-orang di sekitarmu yang sedemikian. Engkau tahu siapa pengejek-pengejek itu. Engkau tahu siapa orang-orang yang merendahkan mereka. Serahkanlah sakit hatimu kepada Tuhan. Serahkanlah apapun yang melukai hatimu kepada Tuhan. Kita akan lihat yang ngomong bukan Bu Pendeta. Yang ngomong ini firman Allah. Mari kita baca pada ayat yang keempat dan kelima. Ya Allah kami, dengarlah bagaimana kami dihina. Balikanlah cercaan mereka menimpa kepala mereka sendiri, dan serahkanlah mereka menjadi jarahan di tanah tempat tawanan. Jangan kau tutupi kesalahan mereka, dan dosa mereka jangan kau hapus dari hadapanmu. Karena mereka menyakiti hatimu dengan sikap mereka terhadap orang-orang yang sedang membangun. Camkanlah pendengar yang setia dimanapun engkau berada dan jemaat yang dikasihi Tuhan. Kalau itu keadaanmu, ingatlah. Jangan engkau membalas. Tutup mulutmu. Gak perlu kita berbicara. Gak perlu. Sakit hatimu, serahkanlah kepada Tuhan. Karena cacian, makian, hinaan yang mereka katakan itu. Ya, yang terkasih, mereka melukai Tuhan.
Mereka menyakiti Tuhan. Sedemikian rupa yang terkasih. Kadang-kadang ada orang yang sharing dengan saya itu bingung. Bagaimana ya mengaku sebagai anak Tuhan, tetapi rumah Tuhan diobrak-abrik sedemikian rupa dengan gosip. Dijual di jalanan, di mana-mana sedemikian rupa, memecah belah di antara jemaat dengan jemaat, sehingga akhirnya semuanya terpecah belah. Saya mau mengatakan, apabila engkau dirimu ataupun gerejamu di sedemikian rupa, ingatlah pembalasan ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Kalau kita yang balas, ringan yang terkasih. Tapi lihat bagaimana tangan Tuhan. Itu adalah doa Nehemia. Serahkan orang-orang itu. Saudara dan saya selama kita hidup di dunia ini kita masih membangun. Oleh karena itu berhati-hatilah dengan lidahmu. Jangan merasa sok kita lebih benar dari orang lain. Jangan merasa kita sok lebih sempurna. Orang yang mengata-ngatai orang lain atau orang yang menggosipkan orang lain itu selalu karena dia itu punya iri hati. Makanya itulah apa yang dialami oleh malaikat yang sampai dibuang ke bumi. Itulah Lucifer. Jelas? Jangan sampai kita menjadi Lucifer yang terkasih. Jangan sampai Tuhan bertindak. Selamatkan keluargamu, didiklah anak-anakmu untuk tidak terikat sedemikian rupa oleh roh-roh dunia yang jahat ini. Kita harus berani membantah satu dengan yang lain. Tetapi bukan firman Tuhan menjadi satu ayat untuk pukul-pukulan ke orang lain. No. Tetapi firman Tuhan untuk membuat kita menyadarkan kita bahwa apa yang saudara mengalami, dibully, diejek, direndahkan di pekerjaan atau dimanapun di tengah keluarga sekalipun. Percayalah mata Tuhan ada melihat keadaanmu. Dialah pembela aku. Dan percayalah Tuhan akan membuat indah pada waktunya. Dan percayalah pembalasan Tuhan akan tiba bagi orang-orang yang menyakitkan hatimu. Ada amin? Haleluya. Keep it ayat ini. Ya, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Sedemikian rupa. Ya, jangan kepancing dengan tindakan mereka. Ya, sekalipun engkau dijual di mana-mana sudahlah. Ya, sampai gereja terpecah belah apapun, jangan Anda terpancing. Ya, sedemikian rupa serahkan. Berikan pengampunanmu. Semakin kita mengampuni, semakin Tuhan cepat bekerja atas mereka. Mari kita lanjut. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Ya, sedemikian rupa. Ya, kita tahu, camkanlah ini yang terkasih sebagai anak Tuhan. Jangan bersahabat dengan dunia. Karena persahabatan dengan dunia, engkau menjadi musuhnya Allah. Merupakan permusuhan dengan Allah. Hati-hati di dalam melangkah. Kita ini ditampi loh ya. Ditampi. Ya. Sedemikian rupa. Ya. Jadi mari yang terkasih. Kita mau belajar. Belajar dari siapa? Ayo kita mau belajar dari Daud. Daud itu melakukan kehendak Tuhan pada zamannya. Ya, salah satu contoh. Ya, bagaimana Daud? Daud dikatakan di dalam firman-Nya itu mengatakan Daud itu orang yang berkenan di hatiku, katanya Tuhan. Kenapa? Padahal Daud juga berbuat salah yang terkasih. Karena dia melakukan kehendakku. Apakah saudara dan saya sudah melakukan kehendak Tuhan? Mari yang terkasih. Ya, apa yang dilakukan Daud pada zamannya yang terkasih? Ya, yang pertama, Daud membuat pondok Daud, ya, atau tabernakel Daud. Dia dipanggil untuk membuat sedemikian rupa. Dan Daud melakukan semuanya itu. Dan Tuhan memberikan anugerahnya kepada Daud. 2 Tawarik 29 ayat 25. Ia menempatkan orang-orang Lewi di rumah Tuhan dengan ceracap, gabus, dan kecapi, sesuai dengan perintah Daud dan Gad, pelihat raja dan Nabi Nathan, karena dari Tuhanlah perintah itu, dengan perantaran nabi-nabinya. Sedemikian rupa itulah yang
Daud mendapatkan perintah untuk dia membuka dikatakan tabernakel Daud atau pondok Daud. Saya mau mengingatkan di sini tanda petik. Semua mempunyai panggilan Tuhan. Apakah engkau sudah melakukannya atau engkau melalaikannya? Itu adalah urusan Anda dengan Tuhan. Amin. Semua punya talenta. Ya, kerjakan talentamu selagi hari masih siang. Karena ada waktunya, hari malam semuanya sudah berhenti. Ya, haleluya yang terkasih. Dan kita mau melihat bagaimana Daud itu mentaati akan kehendak Tuhan. Contohnya yang mana? Contohnya pada waktu Daud mau dibunuh oleh Saul. Dan dia memiliki kesempatan untuk membunuh Saul juga. Dan pada waktu prajurit-prajuritnya datang kepadanya, inilah waktunya kita untuk membunuh Saul 2 kali loh. Tetapi Daud tidak mau melakukan hal itu. Daud berkata kepada pengawalnya, "Aku tidak mau membunuh Saul. Ya, jangan menjamah orang yang diurapi." Hati-hati dengan tanda petik. Mazmur 150 ayat 15. Baca sendiri homework. Apa itu? Kalau Anda orang yang diurapi oleh Tuhan, berhati-hatilah. Lakukanlah tugasmu dengan benar. Dan juga bagi orang yang mau menyerang orang yang diurapi, hati-hati engkau akan berhadapan dengan Tuhan. Amin. Ya, sedemikian. Jadi Daud itu tidak mau menghakimi orang lain. Dia tahu. Ya, apapun yang terjadi, sekalipun Saul mau membunuh dia. Ya. Ada lagi kejadian yang berikutnya. Ini untuk masalah dengan Saul. Pada waktu Daud dia mau pergi ke Mahanaim, tiba-tiba ada seorang yang bernama Simei bin Gerar di hadapan pegawai-pegawai Daud. Ya, Simei ini begitu mengutuki Daud. Jadi Daud dikutuki sedemikian rupa oleh Simei, dipermalukan di hadapan semua prajurit-prajuritnya. Dan salah seorang pahlawan daripada Daud itu mengatakan, "Saya bunuh dia ya." Dia mengatakan kepada Daud, tetapi Daud berkata, "Ya, jangan. Anak kandungku sendiri mau membunuh aku, tetapi aku tidak melakukannya." Ya, apalagi dia cuma mengutukinya. Ya, memang Tuhan izinkan orang itu mulutnya mau gimana, kehendak bebas diberi kok. Mungkin ada di dalam pendengar yang setia atau jemaat yang dikasih Tuhan, engkau pernah dikutuki oleh orang. Ya, tapi serahkan semuanya itu kepada Tuhan. Ya, jangan sedemikian rupa Anda mau membalaskan karena sakit hatiku dikutuki sedemikian rupa. Ya, mari berikan semuanya itu kepada Tuhan. Sekali lagi, hak pembalasan di dalam tangan Tuhan. Dan pada waktu itu Daud kembali ke Yerusalem. Disambut oleh banyak orang. Dan di tengah-tengah orang banyak itu ada Simei lagi di situ. Simei tadi yang mengutuki itu ketemu lagi di situ. Dan tiba-tiba Simei itu bisa berkata kepada Daud, "Ampuni saya Tuanku, ampunilah saya." Nah, ini Simei yang tadinya begitu jahat mengutuki Daud di hadapan semuanya orang. Ya, sedemikian rupa. Dan bagaimana apa yang dikatakan oleh Daud? Ya, Daud mengampuni orang tersebut. Ya, dia tidak mau memiliki kepahitan akan apa yang diperbuat oleh Simei. Ya, dan sedemikian rupa yang terkasih. Setelah Daud mati, Salomo itu memanggil Simei, anaknya kan, Salomo, dan berkata, "Kamu buat rumah di Yerusalem, ya, kamu pergilah ke Yerusalem, kamu buat rumah di sana, ya, tetapi jangan keluar dari Yerusalem, sebab pada waktu kamu keluar dari Yerusalem, maka ada orang yang akan memenggal kepalamu dan darahmu akan terkucur di tanah." Itu sudah Salomo mengingatkan. Ya, dan Simei menyetujuinya. Padahal si Salomo itu tahu bagaimana si Simei ini menyakitkan hatinya. Ya, menyakiti hatinya Salomo yang bapaknya dikutuki oleh si Simei ini sedemikian rupa. Nah, pada satu hari ada kedua bujang itu yang lari.
Ya, dan pergi ke rumahnya Simei. Karena marahnya, Simei mengejar kedua bujang itu. Dia lupa ada peraturan bahwa dia tidak boleh keluar dari Yerusalem karena dia akan dibunuh. Mengetahui hal itu, Salomo memanggil Simei. Kamu kan dahulu sudah dikasih tahu kalau kamu tidak boleh keluar. Kamu akan dihukum mati dan darahmu ditanggungkan kepada dirimu sendiri. Ya, kamu telah melakukan sesuatu yang jahat kepada ayahku dan ternyata Tuhan menghukum kamu. Jadi, apa yang Daud pesankan kepada Salomo itu bukan dari Daud sendiri tetapi dari Tuhan. Artinya apa? Mungkin ini ceritanya rada bulat. Saudara tidak bisa menerimanya. Artinya gini loh. Pada waktu engkau mengampuni seseorang, hak pembalasan ada dalam tangan Tuhan. Sekalipun Daud mengampuni, sekalipun Salomo mengampuni, tetapi apa? Akhirnya Simei ini benar-benar mati. Ya, karena apa? Karena Tuhan izinkan. Mari yang terkasih, jangan simpan sakit hatimu. Rilis semuanya itu, rugi kita. Ya, rugi kita. Memang pada waktu kita disakiti, dikutuki, sakit memang. Kita masih manusia. Ya, pendeta juga merasakan sakit. Ya, tetapi Tuhan sudah memberikan kuncinya. Serahkan kepada Tuhan. Hak pembalasan di dalam tangan Tuhan. Amin. Maka dia akan bertindak yang terkasih. Ya, sebagai orang yang berkenan di hati Tuhan, bukan berarti Daud tidak pernah berbuat dosa. Daud juga berbuat dosa yang terkasih. Ya, dengan menyuruh orang membunuh Uria dan mengambil istrinya. Ya, nah sedemikian rupa. Dan inilah, tapi Daud mohon ampun kepada Tuhan dan dia bertobat. Ya, jadi berkat orang yang berkenan di hati Tuhan adalah ketaatan. Mau melakukan apa yang Tuhan ajarkan. Yang terkasih, hari ini kita sudah belajar bagaimana kita mampu melakukan akan kehendak Tuhan. Ya, tadi sudah dikatakan firman Tuhan. Ya, mampu enggak saudara berdoa? Mampu enggak kita memuji Tuhan? Mampu enggak kita mengucap syukur di dalam segala perkara? Nah, itu himbauan yang pertama tadi. Ya, setelah kita pelajari, mampu enggak kita melakukan kehendak Tuhan ini? Pertanyaannya, yang pertama, apakah kita memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan? Ya, artinya setiap hari kita melakukan dengan doa dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki melalui firman-Nya. Yang kedua, apakah kita mampu, saudara dan saya itu menyangkal diri? Ya, mengutamakan apa yang Tuhan mau dalam hidupmu dan hidupku. Amin. Kalau kita mampu dengan pelajaran yang kita terima pada siang hari ini, kita bebas dari sakit hati. Amin. Kita bebas daripada semua kata-kata. Mungkin ada orang yang mengutuki kita, mengutuki orang tua kita puluhan tahun yang lalu. Ya, semuanya kita mau ampuni dan serahkan dalam Tuhan. Percayalah, pembalasan Tuhan akan tiba. Dia tidak akan diem kok. Pasti hidupmu dan hidupku dibela. Apalagi kalau kita orang yang diurapi, hati-hati. Ya, Tuhan akan bela biji matanya. Haleluya. Dan sebagai ayat emas, mari kita baca apa ya yang Tuhan mau dalam hidupmu dan hidupku. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ini adalah perintah ya yang terkasih. Ini adalah perintah Tuhan. Saya mau mengingatkan. Kita akan menyelesaikan tahun 2025. Bagi mereka yang sudah mendapat panggilan Tuhan Yesus, jangan bawa utang ya. Jangan bawa utang masuk tahun 26. Yang saya maksud ini bukan duit. Panggilanmu. Anda dipanggil sebagai apa? Selamatkan jiwa-jiwa yang lain. Apakah sudah ada jiwanya? Anda
panggil untuk membawa kebenaran firman-Nya, menjadi berkat, menjadi terang. Sudah ada orangnya belum? Hati-hati loh. Tuhan sudah tunggu beberapa tahun. Ya, katakan yang terkasih. Kalau Anda belum mampu, ngomong terus terang kepada Tuhan. Tuhan, aku mesti ngomong masa apa? Tuhan, tolong tunjukkan orangmu, Tuhan. Tuhan gak akan dia akan kirimkan, kok enak. Itu mau didatangkan, tahu Tuhan bawa domba-dombanya datang kepada engkau. No. Kita yang harus pergi mencari domba-domba itu. Hati-hati ya, saya pokoknya gak mau salah loh sama Tuhan. Nanti one day saya dipanggil sama Tuhan, kenapa kamu gak ngomong yang aku perintahkan? Salah aku, gak mau saya. Ya, saya sudah katakan, panggilanmu yang sudah bertahun-tahun tidak kamu jalankan, hati-hati. Apalagi engkau yang sudah menerima kelepasan, engkau yang sudah dilepaskan, engkau tidak menjaga tanah hatimu, nanti yang masuk siapa? 7 kali lipat dari yang jahat. Yang terkasih, puji Tuhan, kita sudah belajar siang hari ini. Mampukah saudara dan saya melakukan kehendak Tuhan? Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita masuk dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu yang luar biasa. Betapa besar kasih-Mu, anugerah-Mu, sehingga kami boleh belajar Tuhan pada hari ini. Supaya kita mampu untuk melakukan kehendak Tuhan. Kami belajar Tuhan mengoreksi hati kami Tuhan. Mari Bapa, Engkau melihat tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan-Mu. Kalau masih ada sakit hati dalam hati kami, koreksi Bapa. Tegur anak-anak-Mu ini yang masih memiliki akar pahit. Biarlah mereka mau mengampuni Tuhan. Jangan mereka terikat oleh segala roh-roh kebencian, roh-roh dendam, roh-roh amarah. Semuanya Kau patahkan dalam nama Yesus. Beri mereka datang kepadamu, lari di dalam pelukan-Mu, sehingga boleh menemukan damai sukacita surgawi, melimpah di dalam hati mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, sehingga kami mampu untuk melakukan apa yang Engkau kehendaki. Hamba berdoa secara khusus bagi mereka yang mengalami Tuhan, di dalam kesehatannya, ada sesuatu yang mereka rindukan untuk kesehatannya pulih sempurna. Hamba berdoa dimanapun mereka berada. Mungkin mereka berada di hospital Tuhan. Mungkin mereka lagi menghadapi sakral maut Tuhan. Biarlah Tuhan menjamah mereka. Biarlah kehendak-Mu yang jadi Bapa. Kalau waktunya mereka sudah Kau panggil, rumah mereka sudah jadi Tuhan di surga. Biarlah kehendak-Mu ya Tuhan yang melaksanakan. Beri damai sejahtera, beri kekuatan bagi keluarganya. Tetapi bagi mereka yang belum waktunya Tuhan, berikan mereka iman yang teguh bahwa di dalam Tuhan ada kesembuhan. Di dalam Tuhan ada mujizat. Kuasa darah Yesus mampu menyembuhkan. Hamba berdoa secara khusus bagi mereka yang mengalami tidak memiliki pekerjaan, kesulitan finansial, keuangan. Tolong mereka Tuhan. Kalau burung-burung di udara Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan apa yang menjadi kebutuhan hidup mereka. Kasihani mereka Tuhan. Kasihani Tuhan. Sehingga tidak ada lagi orang yang merasakan kelaparan, kekurangan, atau apa saja yang menjadi kebutuhan hidup mereka. Bagi anak-anaknya terutama Tuhan. Supaya mereka bisa sekolah, bisa makan ya Tuhan. Sedemikian rupa. Bagi mereka yang kekurangan Tuhan, di dalam hubungan relationship, hubungan sosial di tengah keluarga, beri setiap mereka hati yang sanggup mengampuni. Saudara bersaudara, keluarga dengan keluarga. Tuhan, apabila terjadi salah paham apapun, Tuhan tolong kembalikan kasih yang mula-mula. Kuasa pengampunan sungguh besar Tuhan, sehingga mereka boleh dipersatukan kembali di dalam kasih surgawi. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk siang yang luar biasa ini. Kami persembahkan baik pendengar yang setia maupun jemaat yang dikasihi Tuhan. Untuk kita mampu melakukan kehendak Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus ada kemerdekaan, ada sukacita, ada kemenangan, ada pembebasan, ada pengampunan. Haleluya. Yang percaya dan sudah belajar bersama-sama dengan kuasa Roh Kudus mengatakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Saya percaya kalau kita mau menerapkan apa yang tadi sudah kita pelajari melalui firman-Nya, pasti hidup saudara dan saya mampu melakukan kehendak Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin,
Amin. Amin.